Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sofyan di channel Edit Vlog Info. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Samsung pada tahun 2022 ini sukses memasarkan tablet Tab S8, terutama yang Ultra yang besar. Jadi inilah topik kita, tidak jauh-jauh tentang gadget. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Sukses membuat dan memasarkan tablet Samsung, terutama Tab S8, Samsung malah kehilangan bisnis dengan Qualcomm dan Nvidia. Alasannya mengapa? Samsung Galaxy Tab S8 Ultra adalah sebuah tablet yang cukup menggambarkan jagat teknologi pada tahun 2022 ini. Terutama lini tablet, bagaimana tidak dengan mengabaikan beberapa peningkatan fitur lain. Tidak usah lagi ceritakan tentang fitur lainnya. Ada 3 hal yang menarik perhatian. Yang pertama, Tab S8 Ultra adalah tablet dengan ukuran paling besar di tahun 2022, yakni dengan bentang layar 14,6 inci, yang mengalahkan banyak sekali ukuran layar laptop standar. Ya, ada juga kan layar laptop yang masih 12 inci ke atas ya, tapi di bawah 13 inci. Akan tapi Tab S8 Ultra ini sudah mengusung layar atau bentang layar atau dimensi layar yaitu 14,6 inci. Ukuran ini sedikit banyaknya akan merampas minat banyak pencipta gadget terhadap laptop. Beberapa alasan tertentu dan beralih ke tablet yang bisa difungsikan sebagai laptop tersebut. Jadi istilah 3-in-1, 2-in-1, mengapa tidak ya satu tablet bisa dijadikan laptop juga sekalian. Baik itu performanya, mesinnya, semuanya mendukung. Bahkan menarik bagi pengguna iPad Pro untuk beralih ke tablet Android. Tidak bisa dipungkiri juga ya, karena daya tarik daripada Tab S8 Ultra dengan layarnya yang paling berani yaitu 14,6 inci. Yang kedua, Tab S8 adalah tablet pertama yang ditenagai dengan SoC atau chipset atau dapur pacu terbaru buatan Qualcomm, yakni Snapdragon 8 generasi 1, yang memiliki kinerja paling mendekati mesin PC di kelas mobile, yaitu di kelas tablet dan smartphone Android apabila menggunakan chipset Snapdragon 8 generasi 1 ini. Yang ketiga, Tab S8 adalah tablet pertama yang akan menjalankan software editing video mobile sekelas PC atau mendekati editor video sekelas PC seperti umpamanya Adobe Premiere ya, yaitu LumaFusion. Sementara LumaFusion ini hanya berjalan sementara ini ya sampai saat ini sebelum dia hadir di Galaxy Store atau di Play Store Android, maka dia masih berjalan di tablet iPad Pro milik Apple ya. Sebenarnya dia berjalan juga di iPhone, tapi kan banyak sekali fitur yang dipangkas ya. Dia hanya berjalan di perangkat-perangkat seperti tablet ya. Terutama kalau tablet Apple itu memang sangat kuat sekali chipsetnya, yaitu M1 setara dengan laptop memang. Karena MacBook menggunakan M1, iPad Pro juga menggunakan M1, sehingga masuk akal apabila dia menjalankan LumaFusion ini sangat maksimal. Khusus untuk SoC Snapdragon Gen 1, Samsung lah yang dipercayakan oleh Snapdragon sebagai pabrikan pembesutnya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke inti masalah. Namun sebuah situs Korea yaitu Telek pada tanggal 22 Februari 2022 melaporkan bahwa raksasa teknologi yang berbasis di Korea Selatan itu telah kehilangan bisnis untuk memproduksi chipset seri Snapdragon Qualcomm. Nah, pertanyaannya adalah apa penyebabnya gitu ya? Penyebabnya itu gitu ya. Kekurangan chipset global memberikan tekanan besar pada pembuat chip. Dan sebagai salah satu produsen pembuat chip dunia, Samsung kini telah merasakan akibat buruknya. Karena jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan pasukan klien karena masalah dengan hasil atau teknologi pesanan akan dikirim ke tempat lain itu tidak memenuhi target, itulah yang sekarang diputuskan oleh Qualcomm, pencipta SoC mobile Snapdragon, perihal hubungan bisnisnya dengan Samsung yang tidak memenuhi target. Menurut laporan yang dikutip oleh Gizmo China, Samsung menghadapi masalah besar dengan produksi chip Snapdragon karena hanya berhasil memproduksi chip Snapdragon 8 generasi 1 ini sekitar 35% saja. Artinya dari 100% chip yang direncanakan diproduksi, hanya terpenuhi 35% chip saja, yang cukup baik untuk digunakan oleh produsen ponsel ya sisanya itu banyak cacat ya, lebih banyak cacatnya. Mungkin dari 100% hanya 35% yang berhasil, dari 100% ya berarti lebih 65%, sekitar 65% itu cacat ya, bayangkan ya. Dan kali ini mengutip laporan baru dari Korea Selatan mengklaim bahwa Qualcomm telah memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke TSMC. TSMC ini
produsen chipset. Ini perusahaan asal Taiwan. Jadi sekarang dari Samsung beralih ke TMC. Rencananya ini masih dalam perencanaannya untuk membuat semua prosesor 3 nanometer generasi berikutnya bukan lagi dipercayakan kepada Samsung. Jadi tidak akan lagi diserahkan kepada Samsung. Jadi kalau umpamanya misalnya ya saya punya tablet tahun 2001 yaitu Tab S7 Plus itu 7 nanometer ya. 7 nanometer ini membuat sebuah chipset tadi memiliki performa yang baik ya terhadap kelangsungan baterai, kelangsungan hidup. Maksudnya baterai menggunakan chipset semakin tipis akan semakin hemat sumber daya. Begitulah kira-kira ya. Sesuai dengan laporan di atas, penyebabnya adalah tingkat hasil untuk chip 4 nanometer dari TSMC adalah sekitar 70%. Jadi 2 kali lipat dari yang dapat diproduksi oleh si Samsung. Samsung hanya berhasil memproduksi 35%, sementara TSMC ini, perusahaan Taiwan ini berhasil memproduksi 70%, berarti 2 kali lipat Samsung. Sebenarnya bukan hanya kali ini Qualcomm ya mempercayakan produksi chipsetnya ke perusahaan asal Taiwan yang bernama TSMC tersebut. Sebelum berbisnis dengan Samsung ya, sebelumnya juga sudah berbisnis dengan TSMC ini. Qualcomm dan TSMC kini sedang dalam pembicaraan. Jadi dalam pembicaraan artinya rencana meninggalkan Samsung akan pindah ke TSMC. Ada laporan tentang rencana Qualcomm meluncurkan versi Plus dari chipset Snapdragon 8 generasi 1, lebih awal dari biasanya sekitar kuartal kedua, dan chipset baru ini akan diproduksi oleh TSMC, bukan lagi Samsung, tapi TSMC yang akan dipercayakan oleh Qualcomm untuk memproduksi Snapdragon yang Snapdragon 8 generasi 1 yang plusnya akan diserahkan kepada TSMC. Jadi Samsung jatuh dengan keluarnya 2 klien bisnis penting, sedangkan TSMC seolah sedang mendapatkan durian runtuh, kira-kira begitu ya. Kini Samsung sedang melakukan investigasi terhadap kinerja buruk lini produksi otaknya smartphone kelas flagship yaitu chipset Snapdragon ini. Disebutkan telah terjadi laporan yang dimanipulasi, yang menyebabkan bahwa selama ini produksi chipset Snapdragon 8 generasi 4 nanometer sedang dalam keadaan baik-baik saja. Itu menurut laporan yang internal dari Samsung ya, padahal tidak seperti demikian. Lebih jauh, laporan tersebut menyatakan bahwa kecurangan ini dilakukan justru oleh jajaran karyawan orang dalamnya Samsung sendiri. Jadi mengapa Samsung tidak menggunakan chipsetnya sendiri? Nah, ini pertanyaannya. Samsung kan membuat Exynos, yaitu chipset ya, sama seperti Snapdragon juga. Oke, alasannya seperti ini. Samsung selama ini memang sedang mengembangkan chipset buatan mereka sendiri yaitu Exynos, bahkan terakhir bekerja sama dengan Nvidia. Artinya Nvidia ini pembuat chipsetnya laptop ya. Kalau Exynos dan Snapdragon pembuat chipset mobile untuk smartphone dan untuk tablet, maka Nvidia ini adalah pembuat chipset yang biasanya bukan ya, sama-sama mobile. Jadi artinya mereka melakukan kolaborasi. Jadi teknologinya berkolaborasi. Untuk meningkatkan kinerjanya, maka Samsung Exynos ini bekerja sama dengan Nvidia. Tetapi sejauh dalam pengembangannya sejauh ini ya, chipset ini gagal menandingi performa Snapdragon 8 generasi 1. Oke, demikian informasi singkat ya malam ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.